belajar Alkitab. Pelajaran kita malam hari ini temanya tentang Yunus, dan biarlah pelajaran ini memberkati kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita ibadah kita akan dipimpin oleh hambanya yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Silakan hambanya. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Bapa, atas segala ungkapan syukur kami untuk setiap kasih setiamu yang sampai saat ini Tuhan boleh kami rasakan. Ya Bapa, malam hari ini kami sungguh bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga Tuhan malam hari ini kami boleh berkumpul di Zoom ini Tuhan, untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, bagaimana tentang Yunus di dalam perut ikan besar, dan itu juga Tuhan nanti akan diaplikasikan bagaimana kami juga dapat mengerti dan memahami apa kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu ini. Pakai Tuhan hamba-Mu, Pak Erben Tuhan, untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan kepada kami di malam hari ini. Dan juga Tuhan untuk saudara kami juga yang ada di Zoom ini, maupun yang ada di live YouTube, Engkau juga Tuhan memberkati mereka, supaya kami boleh mendapatkan pemahaman dan pengenalan yang lebih dalam lagi akan Kau Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu dan kesempatan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam dan demi kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Bagus, Pak Teolog Kontekstual yang sudah memimpin doa kita. Kita langsung masuk ke materi ya. Sebenarnya ini sudah beberapa kali dibahas kemarin-kemarin itu di CIA, tapi tema ini kan tema yang perlu diulang-ulang ya. Tema kita malam hari ini, Yunus di dalam perut ikan, hidup atau mati. Nanti mungkin kalau masih ada waktu saya coba jelaskan sedikit aplikasi dari hidup Yunus ini untuk kita. Tetapi untuk sesi pertama, Yunus di dalam perut ikan, hidup atau mati dulu. Sebagai pendahuluan yang pertama, Yunus ini benar seorang nabi. Jadi Yunus ini di perut ikan dan lain sebagainya itu bukan tokoh fiktif, tapi itu adalah tokoh yang nyata. Mengapa? Sebab hal ini dituliskan dalam kitab Nabi Israel ya. Di 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25 dikatakan di sana bahwa ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Jadi disebut di sini ada seorang yang bernama Nabi Yunus. Jadi kitab Yunus dengan Yunusnya adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Nggak tahu kalau di orang seberang bisa nggak dijelaskan siapa Yunus itu? Tidak seorang pun dari orang Yahudi atau orang Kristen yang meragukan keautentikan dan sejarah kitab Yunus. Peristiwa Yunus ini merupakan peristiwa nyata sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Karena ada orang kan, bagaimana mungkin orang dalam perut ikan lain sebagainya dimuntahkan lagi selama 3 hari. Itu nggak benar gitu. Tetapi Kristen dan Yahudi sepakat dan punya keyakinan yang sama bahwa peristiwa ini adalah peristiwa nyata. Penegasan penting bahwa kisah Yunus pun merupakan fakta yang membuktikan bahwa peristiwa Yunus ini adalah fakta. Yesus sendiri menerima cerita ini sebagai suatu kebenaran, sebagaimana dikatakan dalam Matius 12 ayat 40 sampai dengan 41 ya. Jadi di dalam Matius 12 ayat 40 sampai dengan 41 Yesus mengutip atau memakai istilah tentang peristiwa Yunus berkaitan dengan pribadi Yesus sendiri.
Kalau kita membaca ya dikatakan di situ, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi peristiwa Yunus ini dikutip oleh Yesus untuk menegaskan, untuk menjelaskan, untuk menceritakan tentang kematiannya sendiri. Jadi kebenaran kita tentang Yunus ini adalah dasar untuk kita mengenal kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Dari kalimat yang dikutip oleh Yesus ini tentang peristiwa Yunus, Yesus kan mengatakan, sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian jugalah anak manusia menuju kepada Yesus sendiri. Minggu lalu baru kita membahas tentang Yesus anak Allah, itu ya, anak manusia, sudah kita bahas. Akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Artinya peristiwa Yunus ini adalah satu peristiwa yang besar. Karena dia mengalami sesuatu hal yang ajaib dan luar biasa. Tetapi apa yang dialami oleh Yunus ketika itu ditarik kepada Yesus Kristus, maka sesungguhnya apa yang dialami, apa yang terjadi pada Yesus, sesuatu yang lebih daripada Yunus. Jelas sekali ya. Mari kita melihat lagi. Jadi ada satu pertanyaan penting dari kisah Yunus. Ini yang menjadi tema kita malam hari ini. Yunus mati atau hidup dalam perut ikan? Memang ada orang mengatakan hidup, ada orang mengatakan mati. Tetapi kita akan melihat bagaimana sebenarnya makna yang mau disampaikan Yesus ketika dia berkata seperti Yunus di dalam perut ikan, demikianlah anak manusia di dalam perut bumi. Mari kita melihat di sini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, dikatakan ya di sini, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jelas sekali data kita ini ya. Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Yesus membandingkan pengalaman Yunus dengan kematian serta kebangkitannya, seperti Yunus dari dalam perut ikan. Jadi pengalaman Yunus atau peristiwa yang terjadi kepada Yunus ini langsung dijadikan atau dipakai Yesus untuk membandingkan dengan dirinya tentang kematian dan kebangkitan Yesus sendiri dari kematian, seperti Yunus yang dibangkitkan dari perut ikan. Oke, kita lihat ya. Jika Yesus membandingkan Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan dengan dirinya dalam perut bumi, maka pertanyaan, Yunus hidup atau mati dalam perut ikan, atau Yesus hidup atau dalam perut, hidup atau mati dalam perut bumi. Jadi bagi kita orang Kristen, peristiwa yang sangat penting dalam sejarah keimanan Kristen adalah peristiwa kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Itu satu peristiwa besar. Bahkan tanpa kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus, maka sesungguhnya kekristenan tidak ada. Kalau hanya berbicara tentang kelahiran Yesus, maka sesungguhnya orang akan sepakat dengan kitab-kitab lain. Tetapi ketika berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus, maka inilah kebenaran yang sangat mendasar dan sangat agung bagi kekristenan. Sebab kematian Kristus adalah kematian untuk keselamatan, penebusan kita. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa dan sengat dosa, yaitu maut. Kebangkitan kemuliaan Kristus itu adalah jaminan atau bukti bahwa kita memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Jadi jika Yesus membandingkan Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan dengan dirinya dalam perut bumi, maka pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita jawab ya. Ada 2 pandangan memang tentang Yunus seperti yang katakan tadi ya, di dalam perut ikan. Yang pertama ada yang mengatakan Yunus hidup dalam perut ikan.
Tetapi yang kedua mengatakan sebaliknya ya. Alasan mengatakan Yunus hidup dalam perut ikan adalah bahwa Yunus itu dapat berdoa. Orang yang memiliki paham demikian berpendapat tidak mungkin Yunus dapat berdoa jika ia mati. Ya, jika ia mati, tidak mungkin dikatakan ya. Memang perkataan ini cukup logis ya, bisa diterima. Tetapi esensi atau yang lebih dari situ akan kita lihat nanti ya. Namun pendapat ini menimbulkan pertanyaan saat dikaitkan dengan kenyataan atau fakta tentang Yesus. Dikatakan ia akan diam dalam rahim bumi 3 hari 3 malam seperti Yunus dalam perut ikan. Ini menjadi sebuah perdebatan dan ini yang seringkali digunakan oleh para kaum polemikus untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati atau diserupakan dan lain sebagainya di situ ya. Ini seringkali. Jika Yunus hidup dalam perut ikan, maka Yesus pun hidup dalam perut bumi. Dengan demikian maka Yesus tidak mati saat disalibkan, alias hanya pingsan. Pertanyaannya, apakah pendapat ini benar atau ada pemahaman hanya pemahaman yang prematur? Ini menjadi sebuah perenungan untuk kita karena peristiwa Yunus ini secara langsung dikutip oleh Yesus kepada dirinya sendiri. Maka saya katakan, ada yang mengatakan Yunus mati dalam perut ikan. Alasan yang pertama adalah alasan biologis. Tidak mungkin manusia bisa hidup di dalam perut ikan untuk waktu 3 hari 3 malam. Itu kenapa? Karena di dalam perut ikan itu kan ada zat asam yang akan, dan itu tidak akan mungkin, ya begitulah ya. Itu mematikan beratnya gitu ya. Seluruh permukaan lambung ikan itu ditutupi sel mukus. Ini saya baca dari buku yang mengandung mucopolysaccharides yang agak asam sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Klorida ya, nanti orang-orang kimia atau orang-orang kesehatan lebih bisa menjelaskan ini. Baru penampung makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Pada ikan herbivora terdapat itu namanya gizat, lambung khusus untuk mengerus makanan atau pencernaan secara fisik. Ini kenyataan secara biologis ya. Jadi secara alasan teologis, Yesus sendiri berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian jugalah anak manusia menunjuk kepada dirinya sendiri akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus mati di dalam perut bumi. Tentu demikian juga dengan Yunus. Alasannya secara teologis bahwa yang menjadi dasar atau patokan untuk kita memahami keseluruhan Alkitab PL dan PB adalah Yesus sendiri. Jadi ketika Yesus mengutip peristiwa Yunus, maka itu menegaskan tentang pribadi Yesus itu sebagai kenyataan. Oke, mari kita lihat ya. Jika Yunus mati dalam perut ikan, bagaimana ia dapat berdoa? Ini menjadi sebuah pertanyaan ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Yunus 2 ayat 1. Itu jelas dikatakan ya. Kalau kita melihat nanti di dalam kitab suci kita akan melihat itu tentang Yunus. Ya. Yunus pasal 2 ayat 1 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Kita lihat ya. Kitab Yunus pasal 2 ini merupakan mazmur ya. Kalau kita lihat ini syairnya ini itu berbicara tentang mazmur ya. Mazmur yang mencantumkan jeritan hati Yunus kepada Allah ketika ia berada di ambang kematian. Maka dikatakan dari tengah-tengah dunia orang mati. Ya. Itu ada di dalam ayat 2 yang saya bacakan tadi. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa mazmur yang mencantumkan jeritan hati Yunus kepada Allah ketika ia berada di ambang kematian atau dari tengah-tengah dunia orang mati di dalam ayat 2, dan akhirnya dia sadar. Ia ingat akan kasih karunia Allah. Kita lihat di dalam ayat 8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia
yang mengasihi mereka dengan setia. Jadi jelas di sini bahwa dan Allah yang telah menyelamatkan dia dari kematian memberi kepadanya kesempatan hidup yang kedua, ya. Dan Allah yang telah menyelamatkan dia dari kematian memberi kepadanya kesempatan hidup yang kedua. Karena dikatakan di dalam ini dan Allah yang telah menyelamatkan dia dari kematian memberi kepadanya kesempatan hidup yang kedua, ya. Jadi karena Yunus pasal 2 ini merupakan mazmur, maka dari sini kita melihat bahwa kalimat pengakuan ini ditulis dengan bahasa yang tidak boleh dipahami secara hurufiah, tetapi harus dipahami atau dibaca sebagai bahasa puisi atau syair doa. Kalau kita membaca kalimat mulai ayat 2 sampai dengan ayat 9, ini tidak bisa dipahami secara hurufiah. Kenapa? Karena ditulis dalam bentuk mazmur. Jadi saya ulangi bacakan, kalimat pengakuan ini ditulis dengan bahasa yang tidak boleh dipahami secara hurufiah, tetapi harus sebagai bahasa puisi atau syair doa. Jadi kitab Yunus ini ditulis setelah Yunus selesai melaksanakan tugas. Ini harus kita tahu, ya. Jadi kitab Yunus ini, alasan yang berikut bahwa Yunus itu mati, ayat pasal 2 ini atau kitab Yunus ini secara keseluruhan ditulis oleh Yunus setelah dia, ya, selesai melaksanakan tugas. Tugasnya itu apa? Pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan berita pertobatan. Karena awalnya kan dia menolak untuk pergi ke sana. Jadi setelah Yunus mengalami peristiwa tersebut, sehingga sangat mungkin ditulis untuk mengungkapkan karya Allah, kemurahan Allah kepada Yunus, yang saat dia menjelang mati masih sadar dan punya kesempatan untuk berdoa. Jadi artinya gini, Yunus sedang menceritakan bagaimana dia ketika dia hendak mati dan ketika dia dihidupkan, memori itu tidak terhapus. Maka inilah yang dituliskan oleh Yunus tentang kebesaran, kemurahan, keajaiban Allah atas hidupnya. Maka dia tulis pasal 2 kitab Yunus ini dalam bentuk mazmur doa atau syair doa. Jadi tidak bisa diartikan hanya secara hurufiah. Jadi sini setelah Yunus mengalami peristiwa tersebut sehingga sangat mungkin ditulis untuk mengungkapkan karya kemurahan Allah kepada Yunus yang saat dia menjelang mati masih sadar dan punya kesempatan untuk bertobat. Dia di situ, ya. Jadi Yunus tentu mati di dalam perut ikan. Di situ. Mengapa begitu? Doa Yunus terjadi pada senggang waktu antara Yunus ditelan sampai mati. Karena ketika dia ditelan ikan besar kan tidak langsung mati. Ada kesempatan untuk dia berdoa. Ya. Waktu inilah sebagai kesempatan untuk berseru kepada Allah. Itulah doa Yunus yang Yunus tuliskan di dalam sebuah bentuk mazmur doa dari seorang Yunus ini. Jadi saya menganalisa dari beberapa pembelajaran ini, maka Yunus mati karena ini penegasan tentang Yesus Kristus juga. Berdasarkan dua alasan tersebut, pernyataan Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat 40-41 haruslah dipahami bahwa Yunus mati dalam perut ikan, sebagaimana Yesus mati di dalam rahim bumi. Maka dikatakan di situ, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Catatan penting dari pernyataan Yesus tentang Yunus tidak berhenti pada kalimat, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jelas. Namun harus dilihat utuh sampai Matius 12 ayat 41. Jadi pernyataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 40-41 jangan berfokus hanya untuk memahami ayat 40, tapi harus dilanjutkan dengan ayat 41, dan ini sesuatu hal yang sangat penting sekali ketika berbicara tentang Yunus. Namun harus dilanjutkan, ya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, ya. Yunus bangkit dari perut ikan atas perintah Allah atau perintah Tuhan. Di Yunus pasal 2 ayat 10 dikatakan,
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jelas sekali di sini katakan, jadi Yunus bangkit dari perut ikan itu atas perintah daripada Tuhan Bapa di surga. Kebangkitan Yunus menjadikan berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa Niniwe. Hal ini suatu pekerjaan yang besar, sesuatu pekerjaan yang ajaib, dan ada di dalam catatan sejarah Alkitab. Namun Yesus lebih besar daripada Yunus. Ya, Yesus bangkit dari kubur atas kehendak Allah. Bisa dibaca Kisah Rasul 2 ayat 32. Saya bacakan ya, Kisah Rasul 2 ayat 32. Apa yang dikatakan di Kisah Rasul pasal 2:32 ini dikatakan begini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Rasul pasal 10 ayat 40, kita baca Kisah Rasul pasal 10 ayat 40, dikatakan juga di dalam ayat ini seperti ini ya, ayat 40 dikatakan, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4, dan masih banyak ayat-ayat. Jadi Yesus lebih besar daripada Yunus. Yesus bangkit dari kubur atas kehendak daripada Allah Bapa kita di surga, yang oleh kebangkitan Yesus, para murid dipulihkan, dan semua orang percaya di segala bangsa di dunia mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi kata kunci yang mau ditegaskan oleh Yesus juga, ketika dia berbicara tentang Yunus, dia mengatakan bahwa anak manusia atau dirinya, anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi, tetapi dia lebih besar daripada Yunus. Mari kita melihat ya, coba kita melihat perbandingan tentang bukti bahwa Yesus lebih besar dari Yunus. Jadi kemiripan Yesus dengan Yunus, iya ada. Tetapi yang membedakan adalah bahwa Yesus jauh lebih besar daripada Yunus. Kita lihat, Yunus mati dalam perut ikan. Yesus mati di dalam rahim bumi. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, kata Yunus. Berarti memang dia mati, karena dia ada di dalam dunia orang mati. Terus Yesus juga mati di dalam rahim. Apa rahim bumi ya? Bukanlah rahim ibu, salah nanti. Rahim bumi. Itu bisa dilihat nanti di dalam Matius pasal 17 ayat 9, ayat 20, pasal 27 ayat 20, Markus 15 ayat 44, ada di layar, silakan dicek. Itu jadi persamaan yang pertama itu bahwa Yunus mati dalam perut ikan, Yesus mati dalam rahim bumi. Yunus bangkit dari perut ikan atas kehendak Allah. Yesus juga bangkit dari kubur atas kehendak Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Yesus dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Jelas ya? Baru setelah kebangkitan itu, bahwa Yunus pelayanannya setelah bangkit, maka dia menyelamatkan kota Niniwe melalui pemberitaannya. Yesus setelah pelayanannya setelah bangkit, maka dia menyelamatkan bangsa-bangsa di muka bumi. Jadi terbukti bahwa Yesus lebih besar daripada Yunus. Tapi hebat sekali ya, Yunus ini mati di perut ikan hidup, tapi ada orang yang hidup, mati dia nggak bangkit-bangkit. Oke. Yunus setelah bangkit dari perut ikan, ia memberitakan firman ke Niniwe dan kemudian meninggalkannya. Tidak ada tulisan air hidupnya seperti apa dan bagaimana. Jadi dia meninggalkan Niniwe itu. Tetapi Yesus setelah bangkit dari kubur, ada banyak saksi dan juga ada banyak karya yang dikerjakan serta ajaran yang disampaikannya. Dan ia kemudian naik ke surga dan akan datang sebagai hakim yang adil dan raja segala raja pada akhir zaman. Jadi pernyataan Yesus di dalam kalimat tadi, di dalam teks yang kita baca tentang Yunus ini, yang menegaskan bahwa anak manusia lebih besar daripada Yunus, itu terbukti. Tetapi kita melihat bahwa kematian Yunus atau hidup Yunus di dalam perut ikan itu dipakai oleh Yesus menjadi tipologi tentang keberadaannya. Bahwa dia akan mati dan dia dikuburkan dan dia akan bangkit oleh kemuliaan Allah, dan itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Sekarang kalau ditanya orang, benarkah bahwa Yesus mati 3 hari 3 malam, maka perhitungannya seperti ini ya.
Jadi ini sangat mudah, ini hanya perhitungan orang Yahudi. Ini Kamis ya. Kamis 06 sore sampai Jumat 06 sore sehari pertama. Ya. Jadi Yesus mati dikuburkan Jumat jam 3 sampai jam 06. Ini dianggap dipandang satu hari sesuai penanggalan Yahudi. Hal ini sudah dihitung satu hari dalam budaya Yahudi. Kemudian Jumat 06 sore sampai Sabtu 06 sore itu hari kedua dipandang satu hari dua. Jadi karena Jumat 06 sore sampai dengan jam sore itu sudah hari kedua ya. Kemudian Sabtu 06 sore sampai dengan Minggu 06 sore dihitung ini hari ketiga. Yesus bangkit pada hari Minggu pagi. Namun hal ini sudah satu hari dalam budaya Yahudi. Jadi satu hari itu bukan berbicara tentang 24 jam. Tetapi satu hari itu berbicara dari sore Sabtu 06 sore sampai dengan Minggu 06 sore. Mau 1 jam pun sebelum jam hari Minggu 6 sore itu sudah disebut sebagai satu hari. Oke, itulah dulu dari saya, teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mempertajam, dipersilahkan, monggo. Oke, silakan teman-teman yang mau menambahkan atau menanggapi. Diperbaiki dulu Pak mic-nya. Apa Ya, ada noise? jelas, Pak. Oh iya. Ya, oke. Kalau sekarang bagus nggak? Ya, bagus, Pak. Iya. Ya, silakan. Begini. Jadi begini, ada yang semua tambahkan, semua tadi sudah jelas. Kita sepakat ya bahwa Yunus mati. Kalaupun dia berdoa itu ketika dia tertelan dia berdoa, tapi seterusnya itu dia mati, lalu dimuntahkan dan bangkit. Ya. Jadi kita harus tahu apa itu Niniwe. Bukankah Niniwe itu adalah tempatnya orang-orang berdosa? Itu Niniwe. Itu saya ambil referensi ya, baru nanti saya korelasikan dengan kebangkitan Yesus. Atau Yesus masuk ke perut bumi, atau di dalam kematiannya 3 hari 3 malam. Jadi, yang untuk saya pahami, yang selama ini, yang saya pelajari, bahwa kisah Yunus itu merupakan nubuatan ya. Nubuatan, rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan sebagaimana juga Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, kalau kamu tidak percaya Musa, berarti kamu tidak percaya saya karena Musa menulis tentang saya, tentang aku. Nah sama, jadi setiap pada nubuatan itu selalu diungkapkan oleh Yesus ketika dia menjadi anak manusia, Tuhan yang menjadi anak manusia. Nah, setelah itu kita paham bahwa Niniwe itu adalah tempat orang-orang berdosa. Jadi ketika Yesus disalibkan, mati, tetapi dia menyerahkan rohnya. Yang itu harus kita pahami. Yesus menyerahkan rohnya baru dia mati. Bahwa setiap manusia itu, yang namanya manusia mati, rohnya dengan jasadnya terpisah. Begitupun juga Yesus mengalaminya. Roh dengan jasadnya terpisah, akhirnya dapat dikatakan bahwa Yesus mati. Setelah kematiannya selama 3 hari 3 malam, dia masuk di dalam dunia orang mati. Apa maksud daripada tujuan Yesus masuk ke dalam dunia orang mati? Kita kembali menengok kisah Yunus. Tujuan Yunus ke Niniwe sehingga terjadi pertobatan. Sehingga orang-orang di Niniwe bertobat. Otomatis dia pasti sudah diselamatkan. Jadi kembali lagi kita ke narasi Yesus masuk ke dalam dunia orang mati. Berarti saya mengambil kesimpulan secara kajian, secara analisa saya berdasarkan Alkitabiah, maupun ada intervensi Roh Kudus yang bekerja ketika saya melakukan kajian, bahwa Yesus satu tujuan hanya untuk datang mengampuni umat manusia. Berarti di dalam dunia orang mati itu adalah orang-orang sebelum Yesus mati, yang sudah mati duluan, dia datang temui dan mengampuninya mulai dari Adam sampai pada ketika Yesus mati, mendahului Yesus mati.
sehingga dan ditempatkan di Firdaus. Seperti ketika Yesus berkata sebelum dia menikmati, dia menyampaikan kepada di sampingnya, hari ini juga kamu akan Firdaus. Jadi Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia orang mati dengan satu tujuan, untuk menjemput dan mengampuninya orang-orang yang mendahului dia di dalam kematiannya dan ditempatkan di Firdaus. Nah, setelah Yesus bangkit, tentunya roh Yesus keluar dari dunia orang mati dan kembali bernyatu dengan tubuhnya. Oleh karena itu, namun di dalam tubuhnya itu sudah menjadi tubuh kemuliaan. Sehingga Tuhan Yesus bangkit dan dapat bersua seperti semula. Karena dialah Tuhan. Dia Maha Kuasa. Tidak usah dipertanyakan kenapa dia bisa. Karena dia Tuhan. Lalu naik ke surga yang dibawa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa dikatakan di sebelah kanan Allah? Itulah identitas Trinitas. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita kembali di kejadian ketika Tuhan yang menciptakan manusia. Mungkin kita fokus saja dulu ke temanya, Pak. Ya, apa temanya itu? Ya, itu tadi yang saya jelaskan tadi, maksud dan Yunus, korelasi dengan Yunus. Jadi sudah saya jelaskan. Jadi saya menyampaikan. Nanti ada yang bertanya, apa tujuan Yesus masuk ke dunia orang mati? Itu sudah pernah kita bahas, Pak. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Sudah pernah kita bahas berdasarkan pengakuan iman gereja kan itu. Jadi apa itu kerajaan maut? Apa yang dilakukan Yesus di sana? Itu sudah pernah kita bahas di dalam kelas kita. Saya belum pernah mendengarnya. Jadi saya juga tidak tahu apakah apa yang saya uraikan ini berbeda ya. Kita kan namanya punya pola pikir masing-masing. Enggak, Pak, bukan masalah berbedanya, supaya kita fokus ke tema kita dulu. Ya. Oke, Pak Bagus, ada mau ditambahkan Pak Bagus? Atau Pak John Timothy, monggo. Bisa kok dibuka mic-nya. Silakan. Pak Teolog, Pak John. Monitor, Pak. Lanjut dulu Pak, Bro. Ada dari teman-teman, Ibu Aling atau Ibu Lea, Dideki, Ibu Eri, ada mau disampaikan kah? Kalau saya sih Pak, udah paham penjelasan dari Pak Herben ya, mengenai materi malam ini. Mengenai kisah si Yunus ini Pak, gitu. Oke. Saya sih udah nangkap Pak, gitu. Yang lain nggak tahu gimana teman-teman. Apakah mengerti penjelasan dari Pak Herben? Saya mau tanya sedikit deh Pak Herben. Ya silakan. Ya monggo. Yunus itu kan seorang nabi ya Pak. Iya. Sekarang alasan dia menolak untuk diutus ke Niniwe, apakah karena memang di Niniwe itu penduduknya di sana atau orang-orang di sana memang tidak bisa untuk menerima firman Tuhan atau bagaimana Pak? Oke. Saya masuk ke materi berikut ya. Pertanyaan Ibu akan terjawab nanti di sini. Jadi mengapa Nabi Yunus ini lari dari panggilan Tuhan ya? Sampai akhirnya dia dilemparkan ke laut dan dimakan ikan gitu ya. Kita melihat Yunus ini artinya sebenarnya bagus sekali. Yunus artinya merpati. Binatang yang tidak ada empedu, bahkan merpati ini simbol kesucian, bahkan simbol Roh Kudus, simbol perdamaian. Makanya ketika ada orang membuat acara semacam perdamaian itu, biasanya melepaskan burung merpati. Di situ ya. Baru Yunus ini sebenarnya ia nabi kepada kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Ada di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Baru Yunus ini kan seorang Ibrani dan dia seorang yang
takut akan Tuhan, dan itu terkonfirmasi juga di dalam Alkitab. Ini data-data sedikit tentang Yunus yang bisa kita dapat ya. Baru dikatakan tugas Yunus ini kan dikatakan ada di dalam ayat 2 ya. Kalau kita mau baca kitab Yunus, yaitu harus pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kabar baik. Itu berita pertobatan. Letaknya Niniwe ini sekitar 800 km timur Laut Galilea. Jadi 800 km. Coba kita lihat nanti ada petanya ya. Tetapi respon Yunus apa? Kita lihat di dalam ayat 3. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan perintahkan dia untuk pergi beritakan Injil ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsus. Sama-sama pergi, tetapi perginya tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, di hari-hari ini banyak juga orang kayak gitu kan, sama-sama melayani, tetapi tidak semua sama-sama melayani kehendak Tuhan. Sama-sama sama-sama melakukan sesuatu, tapi bukan melakukan kehendak Tuhan. Tarsis itu kota di barat daya Spanyol, ya, sekitar 4.000 km dari Israel. Maka dikatakan dia jauh dari hadapan Tuhan, dikatakan 2 kali itu di dalam ayat 3a. Baru dikatakan, maka dari sini kita melihat bahwa manusia tidak bisa menyembunyikan diri dari jangkauan Tuhan. Manusia tidak bisa diri menjauh dari Tuhan. Jadi Yunus ini berpikir, kalau aku pergi ke Tarsis 4.000 km, maka aku menghindar dari Niniwe, karena Niniwe dekatnya hanya 800 km. Berapa kali lipat itu ya? 5 kali lipat jauhnya. Oke ya. Kita lihat ini perbedaannya. Jadi Tarsis itu di sini. Kalau dilihat di peta kayak gini ya. Sudah kelihatan ya. Ini Tarsis. Apa dia ke Tarsis, Pak? Ya ini dia, nanti akan kita lihat ya. Ini Niniwe. Ini 550 mil, ini 250 mil. Artinya jauhnya sangat berbeda sekali. Ya, oke, kita lihat dulu. Kota Niniwe ini, kita lihat ya, alasan Yunus menolak ke Niniwe. Kota Niniwe, kota bangsa Asyur, kota yang jahat, amat fasik, kejam, dan dursila. Bisa dilihat nanti di Nahum 1 ayat 11, 2 ayat 12 sampai 13, dan seterusnya, yang pantas untuk dihancurkan Tuhan. Jadi mengapa Yunus menolak pergi ke Niniwe? Karena Niniwe ini memang bangsa Asyur, dan kotanya jahat, fasik, bahkan dikatakan kejam dan dursila. Jadi kota ini adalah kota yang dibenci orang Israel dan memandang mereka sebagai ancaman. Jadi selain kotanya memang kejam, jahat, dan lain sebagainya, tapi kota ini memang dibenci oleh orang Israel karena mereka memandang sebagai ancaman. Yunus tahu bahwa jika Niniwe bertobat, mereka pasti diampuni Tuhan dan bebas dari hukuman. Padahal Yunus mau mereka dihukum. Di pasal, kita lihat nanti di Yunus pasal 4 ayat 2 itu ya. Jadi sebenarnya Yunus ini itu kota sangat kurang ajar itu. Sama kami pun itu berbuat aneh-aneh. Hukumlah itu. Itulah kalau Yunus ini. Tetapi si hati Tuhan, kota itu bertobat. Memang kadang kita kan begitu juga. Maunya kita dihukum orang yang jahat itu, matikanlah gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh. Jadi ini alasan Yunus ya. Alasan Yunus menolak pergi ke Niniwe itu ya karena ini. Karena bangsa itu satu sebagai bangsa yang amoral ya. Kedua, memang secara politik ini bangsa yang tidak cocok atau berseberangan dengan Israel. Baru Yunus tidak ingin Allah mengasihi bangsa lain kecuali Israel, khususnya bangsa Asyur. Jadi Yunus ini menjadi seorang rohaniawan yang egois. Jadi boleh dikatakan bahwa Yunus ini adalah tipe gereja atau orang Kristen yang hanya memikirkan keamanan dirinya sendiri. Banyak juga sekarang orang Kristen kayak gitu. Jadi fokusnya adalah dirinya, bukan fokusnya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari sini kita belajar hati tanpa belas kasihan, melihat orang lain binasa, berarti kita telah gagal melakukan isi hati Tuhan. Ada banyak orang kayak gitu kan, gak mau memberitakan Injil kepada orang lain, takut nanti aku ditolak, nanti aku dilecehkan, takut nanti Allahku dihina dan lain sebagainya. Jadi dia lebih kepada memprioritaskan ego. Jadi Yunus ini selain memang bangsa Niniwe itu jahat, tetapi memang secara pribadi pun dia gak suka lagi, ketakutan ya. Maka dikatakan Yunus pergi ke arah yang berlawanan dengan yang diperintahkan Tuhan.
di mana bahwa Yunus ini berpikir dengan pergi ke Tarsis, ia bisa menghindar dari panggilan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghindar panggilan Tuhan ya. Semakin kita menghindar, semakin banyak masalah yang terjadi. Jadi berbicara alasan, ada banyak hal juga yang dapat dijadikan alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Kalau kita mau aplikasikan dengan kehidupan orang sekarang, ada banyak alasan loh untuk orang sungguh-sungguh menjadi seorang pemberita Injil. Ada alasan ekonomi. Barangkali bisa dikasih contoh ya, banyak lulusan sekolah teologi itu gak mau pelayanan di desa, hanya mau di kota dan di gereja besar yang banyak pengusaha-pengusaha atau pejabat-pejabat besar. Kalau gereja kecil juga rasanya nggak enak. Ada alasan keluarga ya, masalah istri dan anak semuanya di situ ya. Ada alasan kesehatan, aku udah mulai batuk-batuk gitu ya. Ada alasan pendidikan, ada alasan pekerjaan dan lain sebagainya di situ. Artinya Yunus mengapa dia tidak pergi ke Niniwe? Karena dia senang dengan zona nyamannya. Zona nyaman ya. Jadi zona nyaman itu menjadi teguran, itu menjadi perusak visi daripada Tuhan kepada setiap orang. Bahkan kalau kita melihat Yunus ini, ia rela mengeluarkan uang untuk membiayai perjalanan untuk menghindari panggilan Tuhan daripada mengeluarkan uang untuk membiayai perjalanan mengikuti panggilan Tuhan. Ada orang-orang seperti Yunus ini, dia rela mengeluarkan uang lebih besar demi untuk ambisi sendiri daripada mengeluarkan uang dengan jumlah yang lebih kecil, tetapi itu untuk kepentingan pelayanan atau kepentingan Tuhan. Di sini jadi kita belajar ditegur dari peristiwa Yunus ini supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar menjadi yang taat, bukan lari baru. Baru kita melihat juga di sini di dalam cerita Yunus ini, dia tertidur di tengah badai. Orang dalam keadaan ketakutan, dikatakan bahwa orang-orang dalam keadaan ketakutan, namun Yesus sebagai hamba Tuhan malah tertidur. Artinya di sini bahwa Yunus ini benar-benar telah mematikan rasa iba dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Memang kalau orang sudah berada di dalam keadaan kerohanian yang benar-benar down itu susah ya. Bahkan di sini kita melihat bahwa lebih baik mati di tengah lautan sia-sia daripada mati karena melaksanakan panggilan Tuhan. Bisa dibaca nanti itu. Udah lemparkanlah aku, kata Yunus. Ya. Jadi hal ini kalau kita mau bandingkan dengan Rasul Paulus, maka sangat berbeda ya prinsip Yunus di dalam peristiwa ini sebelum dia bertobat dengan apa yang menjadi prinsip Paulus. Kalau Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku memberitakan Injil. Betul nggak yang saya baca itu? Bacanya adalah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu yang tepat. Tapi banyak orang Kristen, banyak orang Kristen ini, justru ini dihapus ini, orang Kristen. Ini dihapus orang Kristen ini banyak. Celakalah aku jika aku memberitakan Injil. Padahal Paulus memakai celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jangan sampai orang Kristen tipex. Banyak orang Kristen tipex ayat ini. Janganlah gitu ya. Dan Yunus dalam peristiwa ini, dia lebih mengasihi nyawanya, dirinya, kenyamanannya, ambisinya, daripada isi hati daripada Tuhannya. Jangan kita seperti itu. Mari kita lihat akibat melarikan diri. Apa yang terjadi ketika Yunus melarikan diri? Yang pertama, Tuhan mendatangkan hukuman atas Yunus. Artinya ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan senantiasa mendatangkan hukuman. Jadi ada hukuman kepada dia. Termasuk dia harus ditelan ikan dan dia harus mengalami kerugian. Bahkan dia merugikan orang lain karena muatan kapal itu kan dilempari. Nakoda dan para penumpang itu mengalami ketakutan dan kerugian. Mereka melakukan segala upaya untuk keselamatan mereka. Maka dari sini bisa dikatakan bahwa orang yang meninggalkan panggilan Tuhan tidak akan dapat membawa pengaruh menjadi garam dan terang, namun akan mengakibatkan ketakutan dan kerugian. Makanya kalau orang sampai pernah dia beraknya sungguh-sungguh, pernah dia beraknya melayani, pernah ikut terlibat, tetapi ketika dia berbalik, itu dia mengakibatkan kerugian dan kerusakan. Makanya para mantan-mantan Kristen kan merusak. Ya, mantan-mantan Kristen yang menjadi Muslim itu merusak loh. Merusak Muslim sendiri. Ya, merusak akidah Muslim sendiri loh. Jadi sebenarnya yang dirusak mereka itu bukan gereja dengan begitu. Mereka merusak Islam. Kenapa mereka merusak? Karena mereka membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Quran sendiri.
bertentangan. Nah, di situ. Baru yang berikut kita lihat kerugian besar. Dikatakan nanti kalau kita baca di dalam kitab Yunus, segala muatan kapal itu dibuang. Panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan menjadi berkat. Namun jika kita tidak menurut kepada Tuhan, maka kita akan membawa kerugian besar untuk orang lain. Jadi pilihannya adalah gini, kita mau taat kepada Tuhan untuk kita menjadi berkat, atau kita mau menentang Tuhan sehingga kita kebalikannya. Kalau Yunus ini kan seharusnya dia memberkati orang, tetapi malah kehadirannya merugikan orang satu kapal itu loh. Itulah kalau tidak taat panggilan. Makanya orang yang tidak taat panggilan itu, kemanapun dia pergi, selalu membawa masalah. Tetapi seringkali dia mengatakan orang lain yang bermasalah, padahal dia yang bermasalah, ini yang menjadi masalah. Ya seharusnya. Berarti batu sandungan ya Pak? Oh iya. Gitu ya, Pak? Oh. Jadi Yunus ini seharusnya jadi berkat, tapi karena dia lari dari panggilan jadi batu sandungan kan? Oh iya betul. Karena muatan kapal itu kan dilempari semua. Iya Pak. Nah, di situ. Jadi Yunus taat pada panggilan Tuhan setelah ia harus masuk ke dalam perut ikan. Bayangin ya. Jadi dia menjadi taat. Ketidaktaatan hanya membawa kerugian. Baik itu kerugian waktu, baik itu kerugian materi, dan lain sebagainya. Kenapa kerugian waktu? Karena perjalanan Yunus pergi ke Tarsis itu butuh waktu yang panjang daripada perjalanan dia pergi ke Niniwe. Rugi waktunya, rugi uangnya karena dia biayai semuanya. Nah, itu mungkin kira-kira yang bisa disampaikan dari Yunus ini. Oke, ada lagi Bu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Bu Eri, gimana Bu? Ibu Eri, bagaimana? Ya, Pak, jelas, Pak. Harus mau tanyakan Pak RW. Boleh? Iya. Sebentar dulu, Boleh, biar silakan. Ibu Eri dulu. Oh ya, Ibu Eri ada mau disampaikan? Kalau enggak ke Pak Westerling. Udah Pak, jelas Pak. Oke, silakan Pak Westerling, monggo. Iya, begini. Yang saya pertanyakan, kan sudah jelas bahwa Niniwe itu adalah kota terkutuk. Bahwa di sana orang sudah tidak bermoral ya. Tapi kenapa Tuhan tidak membinasakan seperti dia membinasakan Sodom dan Gomora? Ini pertanyaan saya. Ya karena Kenapa itu kayak Tuhan tidak membinasakan seperti Sodom dan Gomora? Kenapa tidak dimusnahkan seperti itu kota Niniwe? Sebenarnya ini ada apa? Rencana Tuhan. Mungkin Pak RW bisa jelaskan. Oke, kasih silakan. ya nggak tahu aku Pak. Kenapa saya tidak tahu? Karena memang belum ada datanya. Tetapi saya yakin Tuhan tidak pernah menyatakan hukuman sebelum dia menyatakan kasih yang sempurna kepada bangsa itu. Itu intinya. Jadi berarti Pak, kepada penduduk Sodom dan Gomora Tuhan sudah menunjukkan kasihnya ya, tetapi mereka tidak peduli. iya betul. Contohnya ya itu Abraham itu kan, iya, yang bernegosiasi kan. iya. Nah, di situ Ya, jadi sudah ada batasannya, contohkan sampai 5 orang pun tidak ada yang benar. Iya, Nah, betul. Baru kalau kita mau tarik kepada zaman Nuh, di zaman Nuh itu kan hidup 120 tahun loh. Dia untuk memberitakan kabar baik sebelum ada Injil. Kalau bangsa-bangsa Kanaan ditumpas oleh Tuhan, Tuhan berikan loh waktu 430 tahun bangsa Israel di Mesir untuk menunggu pertobatan mereka. Bahkan Israel itu datang untuk menobatkan mereka, tetapi mereka justru mempengaruhi Israel, bahkan mereka akhirnya yaitu. Jadi mengapa Tuhan tidak langsung menghancurkan Niniwe? Karena Tuhan selalu menyatakan kasih yang maksimal dulu sebelum menyatakan hukuman. Dan itu juga nanti berlaku pada penghakiman di akhir zaman. Yesus akan selalu menyatakan kasih yang sempurna kepada manusia. Ketika manusia itu sudah memang pada puncaknya menolak kasih karunia, maka Tuhan datang menjadi hukum. Nah, seperti itu Pak Westerling. Tapi kalau alasan yang tertulis mengapa demikian secara hurufiah tidak saya temukan. Ada tapi, Pak. Di mana Pak? Ada Pak. Lukas 11:32. Oke. Lukas 11:32. Oke, kita baca ya. Lukas 11 ayat 32 ya. Oke. Lukas 11 ayat 32. Saya bacakan ya.
Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yang mau disampaikan Pak John Timothy dari kalimat ini apa, Pak? Ya, kenapa nggak dimusnahkan? Karena orang Niniwe itu bertobat, Pak. Maksudnya Bapak tadi pertanyaannya, mengapa nggak langsung dihukum, kok diutus lagi supaya bertobat gitu ya? Itu yang ditanya. Oh, yang itu yang ditanya ya. Iya, Ya pertanyaannya. mungkin kasih Tuhan ya, Iya, kasih lah. memberi kesempatan mereka untuk bertobat gitu loh. Betul, Pak. Jadi Tuhan itu selalu menyatakan kasih yang maksimal dulu sebelum dia memberikan hukuman yang maksimal. Karena berlakukan Betul ya, Pak, keadilan ya. Tuhan. Iya. Tuhan itu kan adil. Dan di dalam catatan sejarah Tuhan tidak pernah menyatakan hukuman tanpa dia menyatakan kasihnya yang maksimal. Iya. Seperti itu Pak Westerling. Apalagi Pak? Ya, sudah benar. Tepat sekali. Sekalian juga jadikan sebuah nubuatan. Iya. Ya, begitu. Sudah benar. Oke. Sip. Oke. Mantap. Oke, teman-teman mungkin ada mau menyampaikan lagi? Berarti Pak, benar-benar kita bersyukur sekali ya Pak ya, punya Tuhan kita yang benar-benar penuh kasih sekali ya Pak sama kita. Iya. Jadi dia mempunyai kesabaran yang tanpa batas ya. Dia benar-benar sayang sekali sama kita, manusia ciptaannya ya Pak ya. Luar biasa ya Pak. Ya, Maksudnya betul. diberi kesempatan gitu loh bagi Tuhan untuk adanya pertobatan dari kita. Ya, saya sih memandangnya Tuhan kita itu benar-benar luar biasa, Pak. Iya, betul. Ya, kasihnya luar biasa banget sama kita. Makanya, ya menurut saya kita sebagai anak-anaknya ya kita harus bagaimana menghargai kasih Tuhan itu yang luar biasa itu loh bagi kita gitu. Kalau menurut saya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar setiap tindakannya itu memiliki dasar, memiliki nilai, dan memiliki tujuan. Itu. Jadi ketika Tuhan kita, contoh, mengapa Alkitab kita ini diberikan hikmat kepada para penulis, para nabi, para rasul, untuk menuliskan segala sesuatu secara detail. Contoh, dosa ditulis sebagai dosa, kebenaran sebagai kebenaran, kekudusan. Kenapa? Ya itu. Karena dia mengizinkan penulisan itu supaya orang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, mengetahui. Tetapi kalau ada Tuhan berbuat sesuatu, nggak ada arti, nggak ada makna, nggak ada nilai, contoh membelah bulan, apa maknanya bagi manusia? Apa maknanya bagi alam semesta belah bulan? Justru kalau bulan dibelah itu kalau bulan dibelah itu membawa masalah itu. Bakalan kacau tata surya. Itu Pak Ben, itu membela bulan ketika tipu-tipu. Itu waktu bulan purnama saya sementara bola bulan, padahal memang bulan purnama. Iya, jadi kalau di dalam Alkitab itu segala tindakan daripada Tuhan kita itu ada dasarnya, ada makna di dalamnya, ada tujuan. Dia nggak pernah bertindak serampangan. Contoh, kalau ada seorang ibaratnya yang sangat terhormat dari dalam satu hal, matinya diracun, diizinkan. Apa maknanya? Apa alasannya? Apa tujuannya? Pasti ada ya Pak ya. Pasti ada ya. Contoh, kalau Paulus di penjara, apa maknanya? Ya karena dia memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Tujuannya apa? Ya semua ada maknanya. Tapi kalau yang itu ada hikmatnya ya Pak, hikmatnya iya. Pasti ada hikmatnya iya. Ada tujuannya. Betul. Itulah Tuhan kita itu. Jadi banggalah jadi punya Tuhan betul, Allah Pak. Yang hidup. Luar biasa ya. Kasihnya itu loh Pak. Luar biasa. Iya. Oke teman-teman silakan. Oh ya silakan Bu Eri. Silakan Ibu Aling. Silakan. Makanya oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar itulah kita harus benar-benar benar-benar mengasihi Tuhan kita gitu dengan sungguh-sungguh ya Pak. Maksudnya mentaati setiap perintahnya, apa yang Tuhan kehendaki pada diri kita gitu. Untuk menyenangkan hati Tuhan lah. Karena Dia sudah begitu mengasihi kita ya Pak secara luar biasa.
sah. Oke, Iya, mantap ya. Ya, silakan siapa lagi yang mau menyampaikan? Iya. adanya? Tapi Sebenarnya Nabi Yunus di Muslim ada kan? Nggak kenapa? tahu ya. Kayaknya ada. Kayaknya Oh, ada, ceritanya ada. gimana tuh Pak? Kalau Iya. di Kenapa, Pak? Cuman versi ya. iya kayaknya di Muslim ada juga Nabi Yunus ini ceritanya. Cuman Oh, ya nggak selengkap di kita lah. iya. Walaupun Oh. mereka klaim kitabnya itu kitab yang detail dan teliti, tapi banyak hal yang Mereka nggak ada. mereka tuh cerita nabinya itu lucu-lucu, Pak. Jadi kayak buat anak-anak yang sekolah minggu lah kalau menurut kita. Enggak juga lah, nggak cocok untuk sekolah minggu itu. Iya, tapi sebenarnya ada pornonya juga sih, kayak Seru Pak, ya, nggak Musa cocok. mandi bajunya di bawah sama batu, itu kan lucu, itu kan porno itu kan ya. Iyalah. Pelecehan. Tapi ya udah. Pak Bagus, Biarlah mau urusan nambahin mereka. Pak? Pak, Ya monggo. Pak Bagus. sebenarnya gini ya Pak, kalau dipikir kita tuh udah jelas lah ya kalau dari pengajaran atau dari kitab-kitab, dari kejadian, dari semuanya itu sebenarnya sudah menjelaskan banget ya bahwa kita tuh contoh kayak Yunus kan dia menolak, tetapi kan Tuhan tetap panggil Yunus karena memang dia utusan ya, istilahnya buat ke satu satu tempat ya kan gitu. Kita juga kan tahu Tuhan itu sangat mengasihi, tidak mungkin dia tidak mengasihi. Contoh Adam dan Hawa aja berbuat dosa tapi Tuhan masih kasih kesempatan, kan seperti itu. Itulah Tuhan kita, kan begitu. Makanya jelas banget di Kejadian itu istilahnya masih walaupun Yesus belum datang ke dunia tapi Allah sudah memberikan kasih-Nya ya buat bangsa-bangsa yang dulu-dulu ya Pak ya. Nah, kemudian Yesus datang pun istilahnya datang dengan kasih, kan seperti itu. Jadi sebenarnya pelajaran kita ini ya Pak, kayak Alkitab kita tuh jelas banget, dan ajarannya ajaran kasih dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau menurut saya seperti itu ya, karena memang Allah itu kan tidak menghukum kalau mereka sendiri mau bertobat, kan begitu. Kalau mereka tidak dikasih kesempatan tidak mau bertobat ya mau gimana lagi. Contoh seperti Yesus juga kan kasih perumpamaan pohon ara, kan seperti itu. Makanya bersyukur ya sebagai kita ya sebagai orang Kristen, istilahnya enggak mengerti lah apa yang Allah mau, seperti itu. Bukan untuk membenci ya, tetapi kita mengampuni walaupun itu musuh ya seberat apapun ya itulah ajaran dari Allah. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman ada lagi mau menyampaikan? Stefanus, monggo. Iya, Kak Stefanus, silakan mau menambahkan. Mau mengurangi juga boleh, biar kita kurangi. Kalau Nabi Yunus dihukum Tuhan seperti itu Pak. Kalau di zaman-zaman sekarang ini Pak, orang-orang bandel kayak Nabi Yunus itu pasti juga mengalami penghukuman seperti ya, ada juga pasti ya Pak ya. Orang-orang yang keras begitu ya. Pasti juga mengalami. Ya tujuannya memang pasti baik ya Pak. Maksudnya maksudnya penghukuman Tuhan itu ya bagi Yunus itu ya supaya dia sadar ya Pak, bertobat. Intinya seperti itu ya Pak. Iya. Tuh. Jadi sebenarnya pertobatan Yunus itu diawali ketika dia tertidur itu kan. Dia mengatakan gara-gara akulah semua peristiwa ini. Lemparkanlah aku, katanya. Itu sebenarnya kebalikan atau antitesis dari sikap dia di awal. Yunus. Yunus, iya. Aku sebut Paulus tadi. Enggak, Yunus, Pak. Jadi gini kan, pada awalnya Yunus itu mau kan orang lain binasa, dia enak-enak. Iya. Tetapi waktu terjadi persoalan itu dia sadar, ternyata lebih bagus aku mati, kalian enak-enak. Iya kan, akhirnya dia bilang, lemparkanlah aku.
Tetapi ketika kalimat itu muncul, kalian selamat, lebih bagus aku mati. Artinya dia sudah kembali kepada isi hati Tuhan. Itulah pertobatan Iya. Yunus itu. Iya, betul, Jadi betul. pertobatan Yunus itu bukan di dalam perut itu lagi, tetapi ketika dia sudah Belum menyadari, masuk ya, Pak, ya. iya, gara-gara akulah ini semua terjadi. Karena itu Iya. lemparkanlah aku, artinya dia rela mati demi orang lain selamat. Padahal Betul. tadinya dia berangkat karena dia mau selamat, orang lain Iya. binasa. Iya, Nah, malah tertidur lagi ya Pak. malah Iya, tidur mati dia kan. rasa, iya. Aduh, benar-benar Betul, memang betul. dia. Orang Kristen banyak loh kayak gitu. Tertidur Berarti, Pak, pulas. berarti Tetangganya gini nggak ya, percaya Pak. Yesus, nggak peduli loh. Iya, berarti gini ya Pak. Berarti orang Kristen itu memang harus dihajar dulu ya Pak. Iya, Ibaratnya seperti itu ya. iyalah. Dihajar dulu dengan penderitaan. Baru ya Pak sadar Iya, gitu ya, betul. bener ya. Jadi gini. Kalau nggak digituin nih keras hati gitu, bebal gitu kayaknya gimana Iya, gitu. betul. Ya Pak, iya. Jadi kalau gereja ini nggak mau memberitakan Injil, nanti dihajar Tuhan kok. Iya. Makanya sekarang gereja banyak masalah toh. Ada Iya, pendeta yang betul, Pak. ribut, masalah uang lain Iya. sebagainya, pecah. Kenapa? Karena mereka nggak melakukan kehendak Tuhan. Betul, Pak. Betul. Iya. Ya itu. Ya, Jadi tapi ya, nggak semua sih. Tapi masalahnya di sana sini ada itu aja. tapi intinya ya balik lagi ya Pak, tindakan Tuhan itu ya memberikan peringatan atau ajaran seperti itu ya, karena dia mengasihi kita ya, benar ya Pak. Supaya Iya, kita karena bertobat, kasih. betul ya Pak. Karena bertobat, betul. Iya, supaya kita bertobat sadar seperti Yunus ya Pak. Berarti cerita tentang Yunus ini banyak banget ya Pak yang bisa diambil hikmahnya Iya, ya betul. dari Iya. kisah Yunus ini. Iya, luar biasa Pak. Oke, masih ada teman-teman yang mau menyampaikan? Ya, Pak Yang Teolog. saya tanyakan ini Pak Erben, yang saya mau tanya ini, yang saya mau tanyakan ini pendeta yang berpaling dari, artinya paling dari keyakinannya ya. Yang saya pertanyakan ini pendeta pernah nggak baca kitab Yeremia 23 dari 21 sampai 30? Apa itu Pak? Yang saya pertanyakan kenapa sampai dia bisa berpaling? Apa dia pernah baca itu kitab nubuatan Yeremia dari 21 sampai 30? Itu yang saya heran. Ya mungkin Bapak bisa jelaskan Pak Yeremianya. Ya coba jelaskan di situ. Yeremia 23 mulai dari 21 sampai 31 kayaknya ya. Bapak yang jelaskan karena saya Pak ini harus ini. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, bahwa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Apa mau disampaikan Pak dari sini? Ya, yang saya mau tanyakan, kan sudah jangan jelas di sini, ini kan sudah nubuatan. Ini Yeremia 23 kah? Yeremia 23. Iya. Dari 21 sampai ke ayat 31. Iya. Itu yang saya maksud. Iya, jelaskanlah Pak, apa maksud Bapak dari sini? Ya, jadi jangan jelas sini bahwa ini adalah nubuatan. Nubuatan itu adalah penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang diutusnya, yaitu Nabi, kepada Yeremia bahwa akan ada nabi palsu. Oh. Ini kan sudah sangat jelas. Tapi pertanyaan saya, kenapa itu hamba Tuhan sampai bisa berpaling? Apa dia sudah melihat ayat ini? Apakah dianggap kitab ini palsu? Ya itulah.
Dan ini perlu kita cerahkan juga, perlu kita sampaikan kepada teman-teman bahwa ini firman Tuhan ini jauh sebelum, karena begitu kasihnya Tuhan kepada kita sehingga dia memang menyampaikan jauh sebelumnya. Dia sudah sampaikan ribuan tahun sebelum bahwa akan ada ini. Sama seperti ini, sama korelasinya dengan ketika Adam diberitahu bahwa jangan engkau makan buah itu, buah pengetahuan, dan ini sama. Karena engkau akan binasa. Ini sama korelasinya dengan ayat ini. Nah, ini harus diketahui dan harus dipahami bahwa betul-betul Tuhan penuh kasih. Sehingga dia memberi warning. Ini warning. Yang sekarang, apa yang sekarang sudah terjadi. Jadi itu saja saya sampaikan. Oke, lanjut. Oke, silakan kawan-kawan. Ada mau menambahkan? Kalau nggak ada, biar kita akhiri dengan kita berdoa. Masih ada Ibu Aling, Ibu Eri, Ibu Lea? Kalau saya cukup, Pak. Jelas. Kak Stefanus, Bro Mas Didi, Stefanus, Mas Didi, ada yang mau ada disampaikan? Mas Seri, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. nanti udah Belum. selesai. Nangis lagi, Nanti Pak. bukan, nanti udah selesai. Tadi aku mau banyak lo ku kerjakan, ku tanyai gitu, atau ku sampaikan. Nih Nggak Mas bisa Didi, Pak, tidur. nanya, Pak. Oh, Oke, cukup, Pak, cukup, katanya. katanya. Mas Oke. Didi. Oke, Iya. tadi kita sudah berdua dipimpin sama Bapak yang baik. Sekarang ditutup oleh Ibu yang baik. Siapa yang merasa diri Ibu yang baik? Silakan Heri berdoa. ya. Sis, dipersilakan. Oke. Wanita, oke. Oke, kita Sip. dipimpin Ya, doa Bu ya. ya. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, serta syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Pada malam hari ini kami sudah bergabung di dalam meeting Tuhan, dan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu tentang kisah Yunus yang memang nyata Tuhan di dalam kehidupan kami, dan sudah dibuatkan Tuhan, bahkan Engkau sendiri ya Bapa yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus kami boleh hidup, boleh takut dan boleh taat hanya kepada Engkau dan kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa peka Tuhan untuk mendengar Tuhan akan kebenaran firman-Mu, akan kasih-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh melihat bahwa Tuhan jalan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan yang berguna Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami mungkin Tuhan. Dan jadikanlah kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa benar-benar Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Bukan dengan kehendak kami sendiri Tuhan, bukan hanya untuk mencari kepentingan diri kami sendiri Tuhan, dan bukan ya Bapa untuk mencari suatu apa yang tidak Engkau inginkan dalam hidup kami. Tapi Tuhan kami boleh belajar bersama-sama Tuhan tentang kisah Yunus yang sudah Engkau nyatakan Tuhan terang-terang dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh melihat supaya kami lebih sungguh, lebih taat, lebih peka terhadap panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami juga kepada hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan, yang sudah Engkau pakai dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka juga boleh melihat akan kemuliaan Tuhan kelak dalam hidup kami, bahwa Tuhan Engkau mengasihi seluruh bangsa-bangsa di bumi ini Tuhan, untuk lebih takut kepada Engkau, lebih taat kepada Engkau, dan boleh menerima Tuhan akan kebenaran dan firman-Mu yang sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pun memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, supaya Bapa di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, boleh ada pemberita-pemberita kabar baik ya Bapak, yang bangsa ini boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, selamat malam Ya, terima kasih kawan-kawan Pak semua. Erben pelayanannya. Malam Bagus. teman-teman yang Yang ada di live